Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah dan hari ini aksi tersebut didasari ketidakpuasan elemen masyarakat terhadap isi dari undang-undang tersebut. Lalu apa sebenarnya yang masih menjadi silang pendapat dalam masalah ini? Untuk membahas hal tersebut kami sudah bersama sejumlah narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di studio. Ada Wawan Purwanto yang merupakan Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Selamat malam Pak Wawan. Malam, Selamat malam. Iya. Terima kasih sudah hadir di Jawpos TV dan melalui sambungan Zoom sudah ada Adriani, Sekretaris Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Mbak Adriani. Selamat malam. Ya, saya ke Mbak Adriani terlebih dahulu melihat aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini. Sikap dari pemerintah sendiri sejauh ini apakah masih memang bergeming untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini akan lanjut terus? Ya, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami sangat menghargai pandangan atau posisi masing-masing pihak, masukan-masukannya. Dan tentunya di dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kami sudah melakukan dialog, melakukan diskusi, dapat masukan dari berbagai pihak. Nah, tapi pemerintah tentunya harus melihat sesuatu kebijakan atau suatu keputusan yang tentunya tidak bisa 100% semua masukannya kita terima, tetapi kita harus melihat bagaimana supaya masukan-masukan tersebut bisa terakomodir secara seimbang, yang mana yang terbaik buat semuanya. Jadi tentunya kita harapkan yang dituangkan di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini itulah yang kita pandang sebagai suatu jalan yang seimbang buat semua, untuk memperhatikan kepentingan semua pihak. Jadi kita harapkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap kita lanjutkan untuk kita proses. Karena tujuannya tentunya ini untuk kepentingan buat semua juga. Baik untuk pekerja, pengusaha, dan tentunya kalau dua-duanya mendapat manfaat yang bagus, tentunya ini akan baik buat bangsa dan negara. Kira itu, Pak. Oke, lalu sebenarnya dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri sudah melakukan banyak dialog dengan sejumlah stakeholder, juga melihat nampaknya masih ada salah paham gitu antara pihak pemerintah lalu juga pengusaha dan juga pihak buruh sendiri. Sejauh ini sosialisasi dari Kemenaker seperti apa? Kalau dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, sebenarnya bukan Kementerian Tenaga Kerja saja sendiri, tetapi semua kementerian lembaga terkait itu sudah sangat aktif dan sangat masif melakukan dialog-dialog, diskusi, komunikasi, dan melakukan sosialisasi. Bahkan di dalam proses penyusunannya pun kita sudah melibatkan para pihak untuk berdiskusi bersama. Jadi tentunya kita harapkan ke depan, sekarang dan ke depan, hal-hal ini terus kita lanjutkan. Bahkan hari ini pun ini kami melakukan berbagai cara untuk melakukan dialog, diskusi, dan mensosialisasikan. Jadi sosialisasi ini kami laksanakan itu sejak awal dan pada saat proses penyusunan juga. Kemudian sampai hari ini kami tetap melakukan sosialisasi, tetap melakukan dialog. Oke, kita ada tersambung juga ini dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pak Said Iqbal. Selamat malam, Pak. Suaranya. Halo, selamat malam. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sudah mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, dengar. Ya. Pak Iqbal, melihat aksi unjuk rasa yang terjadi sejauh ini, respon dari KSPI seperti apa? Ya, KSPI, KSPSI, Andi Gani, 32 Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh lainnya, kami melakukan istilahnya ya, mogok nasional, tapi bentuknya adalah unjuk rasa serempak seluruh Indonesia oleh para buruh yang dilakukan di lingkungan pabrik atau daerah sekitar pabrik. Semua serikat pekerja di tingkat perusahaan, pimpinan cabang serikat pekerja di kabupaten kota itu membuat pemberitahuan aksi ke Polres setempat, di tingkat provinsi memberikan pemberitahuan ke Polda setempat, dan kami 32 federasi konfederasi memberikan pemberitahuan ke Mabes Polri.
Mekanisme itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, pasal 4 di situ dikatakan serikat pekerja salah satu fungsinya adalah merencanakan, melaksanakan pemogokan. Pemogokan banyak bentuknya, ada demonstrasi, unjuk rasa, atau mungkin juga mogok kerja dan protes nasional dan lain sebagainya. Jadi itulah upaya-upaya jalur hukum yang kami harus penuhi dulu, termasuk dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan demikian, semua prosedur kami sudah coba tempuh, berikhtiar semampunya. Setelah kita udah kasih konsep ke pemerintah, kemudian kasih konsep ke DPR, bahkan ikut di tim teknis pemerintah, kami keluar karena tidak ingin ada semacam hanya alat stempel atau legitimasi. Kami masuk proses politik di tim perumus DPR RI, kemudian ada proses di mana DIN masing-masing 7 fraksi di luar Golkar dan PKB itu mengambil semua usulan kami dalam bentuk kembali pada Undang-Undang Nomor 13 2003, kemudian proses panja balik masuk, semua hilang, hasilnya tidak sesuai harapan dan membuat kaum buruh dirugikan, pengusaha diuntungkan. Itu yang bagi kami tidak adil yang kami rasakan dari sisi buruh ya. Bisa dilihat di sosmed-sosmed kan pendapat-pendapat masyarakat, kemudian aksi buruh. Nah, aksi adalah pilihan terakhir yang kami namakan mogok nasional. Dari 2 minggu yang lalu kami sudah memberitahu dan kami expose terbuka, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Karena memang niatnya hanya satu, menggunakan hak konstitusi setelah pemberian konsep, lobby-lobby, masuk dalam tim-tim yang bisa memberikan masukan, semua menemui jalan buntu. Tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita dengar pemerintah, dengar anggota DPR, pasti akan dibangun retorika dan narasi untuk pembenaran terhadap apa yang mereka telah putuskan dalam sidang paripurna. Tentang ada 1-2 anggota DPR, 3, 4, 5 yang secara pribadi kritis kita apresiasi. Tapi kan yang kita lihat DPR sebagai lembaganya bersama pemerintah kemarin sudah memutuskan. Nah, mogok nasional ini kami serukan dalam surat-surat, dalam pertemuan-pertemuan damai, tertib, dan jangan anarkis. Oleh karena itu kami memilih aksi itu di dalam pabrik atau daerah sekitar yang disepakati sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Makanya hari ini pun kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan aparat keamanan jauh-jauh hari bahwa KSPI dan 32 konfederasi lainnya termasuk KSPSI Antigani tidak akan aksi di DPR dan istana. Karena bagi kami kalau ada sesuatu yang berpotensi dia bisa menimbulkan sesuatu yang tanda petik lah ya, merugikan semua orang atau bertindak anarkis, itu bukan tujuan. Oke, bahkan baiklah. itu hindari. Nah, itulah kita makanya nggak ke DPR dan ke istana. Begitu kira-kira. Baik. Oke, Pak Iqbal, saya kasih kesempatan untuk Pak Wawan melihat hari ini memang berbagai cara ditunjukkan baik itu dari buruh dan juga masyarakat lewat aksi unjuk rasa. Sejauh ini dari pengamatan BIN sendiri, bagaimana aksi unjuk rasa hari ini? Karena sebagian di beberapa daerah di Jakarta khususnya sampai berlangsung anarkis, bahkan ada pembakaran. Ya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Mas Said Iqbal dan juga Mbak Adriani. Selamat malam Mbak Adriani. Ya, kita menghargai semua pihak ya, memberikan satu alasan maupun pemikiran sebab 79 undang-undang dijadikan satu pasti belanja masalahnya banyak. 1.200 belanja masalah. Pro kontra itu hal yang biasa dan kita selama ini kan menghadapi berbagai undang-undang kan sering ya terjadi seperti ini ya, dan demo itu hak dari warga negara. Yang penting dia taat azas ya, tidak ada pelanggaran-pelanggaran waktu maupun juga tidak anarkis, dan ini juga ya disampaikan untuk secara tertib ya. Maksudnya supaya tidak terjadi benturan di satu titik. Nah, saya lihat memang ini sudah mulai ada yang nunggangi ini. Oke, tadi Mas Said Iqbal mengatakan apa demo supaya mogok di pabrik masing-masing kan, itu tidak ke istana maupun ke DPR. Terus kita lihat pagi hari ini sampai siang sampai malam ini apa yang terjadi ya, ada kelompok-kelompok seperti anarko itu ya
yang lain kemudian melakukan penyerangan, bakar membakar. Dan tadi saya juga perhatikan dari mereka yang juga sejumlah orang tanpa identitas seperti itu. Kita himbau lah pada adik-adik ini, mari kita belajar hukum yang tertib. Sebab di sebuah undang-undang itu pasti ada judicial review. Ya. Kalau misalnya ada ketidakpuasan lah, sampaikan di sana. Dan memang tidak ada undang-undang yang bisa membuat semua pihak puas. Ya. Pak Adriani tadi betul. Oleh karenanya kita juga bersikap dewasa di dalam menghadapi sebuah persoalan. Kita tidak bisa lantas di dalam demokrasi itu ada 3 hal ya, kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Bebas memang oke, tapi ada setara gitu loh, tidak merasa lebih ini ya. Kemudian juga aturan tetap kita pakai. Oleh karenanya kita tidak ingin ini menjadi berkepanjangan. Dari berbagai demo kita kan pengalaman dari waktu ke waktu terjadi seperti ini. BIN ingin supaya ini meminimalisasi korban. Makanya kita menghalau supaya tidak bentrok dekat ini kan maksudnya gitu. Kalau sudah dekat itu fighting spiritnya lebih tinggi karena apa? Massa berkerumun. Iya, sampai mobilisasi ke Jakarta. Justru itu. Makanya di samping itu kita juga tidak ingin ada COVID yang makin menyebar karena seperti itu. Jadi prinsipnya mari dengan perwakilan soal diterima atau tidak usulan, yang penting kita sudah sampaikan keinginan. Tidak semua keinginan terpenuhi pasti ya. Oke. Apalagi kita sadari kita sedang mencoba membuat suatu terobosan baru di mana kita ingin mengubah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang selama ini memang kita minim. Dari waktu ke waktu kita tambah terus nganggur-nganggur, kemudian pada hengkang ke luar negeri. Kita juga tidak ingin buruh tidak sejahtera. Tidak ada kebijakan pemerintah yang ingin masyarakatnya hancur, itu tidak ada. Ya semua kita proses, semuanya ingin selain kemudahan kita juga tidak hanya melihat dari sisi negatif, cobalah kita berpikir berimbang. Ya. Positifnya seperti apa? Kita ingin ada kemudahan, kita ingin investasi itu juga tidak berbelit, tidak ada tumpang tindih antara pusat dengan daerah. Kita mau invest di berbagai provinsi, wilayah kabupaten di Jawa dan di luar Jawa bisa sama. Ini yang coba kita lihat, tidak hanya kita lihat Jawa saja, tapi bagaimana di tempat-tempat lain. Bahkan selalu ada pro kontra begitu ya. Pro kontra selalu ada. Baiklah Pak Wawan, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Nusantara Kini. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih terhubung dengan Presiden KSPI Said Iqbal. Pak Iqbal masih bersama kami? Ya, masih. Pak Iqbal, di forum ini kita sudah mengundang juga dari Kemenaker. Sejauh ini dari pihak buruh sendiri, dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga dari banyak aliansi-aliansi lainnya, sejauh ini melihat pemerintah apakah memang sudah mengakomodir atau bisa dibilang semua tuntutan-tuntutan buruh yang mayoritas yang ingin diperjuangkan ini sudah didengarkan, atau mungkin masih ada yang mengganjal gitu? Sebenarnya ketika Pak Presiden Jokowi, setelah kami bertemu, saya diajak Bung Andi Gani, Presiden KSPSI, bersama juga kalau nggak salah waktu itu dengan MI Silaban, kami ketemu dan Pak Presiden kan kemudian memutuskan dengan bijak penundaan untuk pembahasan bab 4 klaster tenaga kerja. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian dan Menaker. Nah, Menaker kemudian mengambil alih sebagai penginisiator, mengundang kelompok pengusaha, Apindo Kadin, dan kelompok berbagai macam serikat buruh, khususnya yang tergabung di Tripartit Nasional. Upaya-upaya itu kami apresiasi ya, makanya kita datang. Dan juga itu juga Pak Presiden kan meminta agar dibangun komunikasi yang lebih intens terhadap bab 4. Nah kemudian mulailah masuk dalam pembahasan, Bu Adriani juga hadir, mungkin beberapa kali rapat bahkan. Kami hadir sampai khususnya KSPI dan KSPSI AGN Andi Gani hadir 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Itu menunjukkan memang good faith ya, itikat baik. Kita mau berkomunikasi, kita ingin membangun sebuah win-win solution di mana kepentingan pengusaha bisa diakomodir di dalam undang-undang ini dan kepentingan buruh juga akomodir juga. Tapi apa daya ketika kami tanya kepada
pemerintah ini ada rekomendasi nggak outputnya, terus kita sifatnya apa nih pembahasannya. Kami menangkap penjelasan dari pemerintah dalam hal ini Kemenaker dan beberapa kementerian lain, ya seperti hanya mendengarkan, jadikan masukan. Maka saya sempat bertanya kepada Ibu Andriani waktu itu, kalau nanti bisa pembahasannya ada sesuatu yang tidak ada kata sepakat, bagaimana? Bu Andriani menjawab, ya nanti kami lapor dulu ke atasan. Ya tentu kami akhirnya memutuskan bahwa itu tidak efektif. Dan kami waktu menduga keras, ini hanya alat legitimasi dan stempel aja bahwa serikat buruh sudah diajak bicara, tripartit diajak bicara, dan itu benar kan? Saya dengar langsung dari wakil ketua DPR, mereka mengklaim, maksudnya mereka ini ada pemerintah mengklaim kepada DPR, ini Tripnas sudah setuju, Tripnas mayoritas. Ya silahkan aja, kita kan nggak bisa larang. Pemerintah kan punya kuasa. Tapi ingat, kuasa itu adalah daulat rakyat. Dia harus dengar apa yang menjadi pandangan-pandangan rakyat. Nah akhirnya kita masuk di proses politik tadi yang saya bilang, tim perumus. Itu pun dikhianati oleh DPR. Ya udahlah. Oke, baiklah. Nah, saat ini kita sudah terhubung juga dengan Mbak Andriani. Nah, bagaimana ini dari tanggapan dari Kemenaker sendiri melihat kaum buruh juga ingin dilibatkan, apalagi dalam nanti turunannya dengan peraturan pemerintah, Presiden Jokowi sudah menargetkan sekitar 1 bulan akan ada sekitar 40 turunan hukum dari Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini dari Kemenaker, apakah nanti akan melibatkan juga dari Federasi Buruh? Ya, terima kasih. Jadi tadi Pak Said Iqbal juga sudah menyampaikan bahwa Presiden memang mengarahkan supaya pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu klaster ketenagakerjaan memang ditempatkan untuk terakhir dibahas di DPR. Dan sambil menunggu giliran pembahasan klaster ketenagakerjaan, sebenarnya kita sudah melakukan dialog-dialog. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Said. Kita sudah bersama-sama tim tripartit berdiskusi. Nah, hasil diskusi itu sebenarnya ya bukan sekedar untuk stempel ya, tapi memang betul-betul kita mengharapkan ada masukan untuk kita bawa pada saat pembahasan di DPR. Dan faktanya memang apa yang menjadi draft awal dan yang dibahas akhirnya di DPR itu kan banyak juga memang perubahan-perubahan. Itu juga tentunya karena masukan dari para pihak. Nah kemudian tentunya rancangan undang-undang ini pada saat nanti menjadi undang-undang tentunya harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintahnya. Sejak awal pada saat pembahasan rancangan undang-undangnya pun sudah disampaikan bahwa nanti akan ada peraturan pelaksanaan, ada peraturan pemerintahnya. Nah di dalam penyusunan peraturan pemerintahnya pastinya akan kita melibatkan lagi unsur semua pihak, ya dari serikat pekerja, serikat buruh, atau pekerja buruh, kemudian tentunya dari pengusaha, Apindo, Kadin, dan tentunya para pakar, praktisi, akademisi, kementerian lembaga terkait, itu semua akan kita libatkan lagi di dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintahnya. Karena ini yang paling penting, di RPP-nya ini sangat penting masukan dari berbagai pihak, karena inilah nanti lebih detail akan diatur di situ. Yang belum tercantum dalam undang-undangnya akan didetailkan atau diatur lebih jelas nanti di PP-nya, sehingga ini memang perlu masukan yang komprehensif supaya betul-betul nanti rancangan peraturan pemerintahnya ini ya sudah bisa mengakomodir berbagai masukan tentunya ya. Ya pastinya seperti disampaikan tadi, tidak semua pihak 100% masukannya bisa diterima atau bisa diakomodir. Karena tentunya akan dicari mana yang merupakan titik keseimbangan buat semua, yang terbaik buat semua. Jadi semua pihak akan dilibatkan lagi di dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintahnya. Saat ini kami sedang menyiapkan, menjadwalkan, mempersiapkan penyusunannya, karena kita harapkan kalau undang-undang ini sudah diterbitkan, sebaiknya ya sesegera mungkin diimplementasikan, karena momen ini memang membutuhkan peraturan, regulasi yang betul-betul bisa menjadi acuan kita di dalam kondisi yang memang kita semua merasakan bagaimana kondisi saat ini. Berarti dialog masih terbuka ya untuk kaum buruh ini untuk memasukkan. Sangat terbuka Pak untuk memberi masukan dalam penyusunan rancangan pemerintahnya. Tentu kami Pak Iqbal, tidak terlibat. Kami tidak akan terlibat di dalam pembahasan PP dan turunannya. Undang-undangnya ditolak kok. Nggak mungkin lah kita masuk dalam pembahasan itu. Berarti nanti akan mengajukan ke MK nih Pak? Ya, yang pertama pasti aksi akan terus-menerus. Ini urusan perut, nggak mungkin lah orang upah murah, UMSK dihilangkan, UMK pakai bersyarat,
syaratnya nggak jelas. Saya ILO governing body, pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor di Jeneva, Badan PBB ILO. Nggak ada itu yang namanya UMK bersyarat. UMK ya UMK, UMP ya UMP, UMSK ya UMSK, UMSB UMSB. Nggak ada pakai bersyarat. Nah, kita menolak UMK bersyarat dan UMSK dihilang. Harusnya UMSK itu jangan dihilangkan. Itu yang saya bilang titik kompromi yang kita cari. Kan yang dipersoalkan pilkada nanti jadi politisasi upah. Maka tarik nanti UMSK di tingkat nasional. Tidak semua daerah akan dapat UMSK. Siapa yang berunding? Asosiasi pengusaha sektor yang ngerti. API tentang tekstil, GIAM tentang motor, Gaikindo tentang mobil, dan lain-lain. Dengan serikat pekerja di sektornya, mereka lebih tahu. Dengan demikian nanti diputuskan berapa kontribusi sektor industri itu kepada PDB di tingkat nasional atau berapa kontribusinya industri itu terhadap PDRB di tingkat regional. Itu bisa didiskusikan. Tapi begitu main hilangkan, masa pabrik sendal jepit sama sih upah minimumnya dengan Toyota? Pabrik kerupuk sama upah minimumnya dengan Freeport? Unfair. Nggak bisa lagi sama rata sama rasa. Dunia sudah berubah. Yang mampu capital intensif, industri padat modal, dia harus memberikan upah yang layak. Jangan nanti bisa nanti bipartit. Bipartit itu bukan upah minimum. Itu struktur skala upah. Itu satu. Yang kedua, pesangon dikurangin dari 32 ke 25. Itu pun saya kritik ya. Itu kan bombastisnya data pemerintah dan maaf, tidak cerdasnya DPR pun nggak menggali. 32 itu dua kali. 3 kali juga bisa, 4 kali juga bisa. Ini kan mau dibikin data bombastis besar 32, jarang kok. Mari kita lihat data PHI. Bayar 2 kali itu pesangon jarang. Saya ambil contoh ya, 8 tahun masa kerja undang-undang yang lama, itu 9 bulan upah, 8 tahun masa kerja ke atas 9 bulan. Tambah uang pengaruh masa kerja kalau 8 tahun 4 bulan. 4 tambah 9, 13. Uang pengganti hak 15% dari 13, katakanlah 3 bulan. Total 16 bulan. Siapa bilang pesangon kita tinggi? Oke, bandingin kan Malaysia. Malaysia pesangonnya memang 5-6 bulan upah. Indonesia 16, jangan pakai 32. 32 itu hasil perundingan. Nah, tapi kita lihat jaminan hari tua dan jaminan pensiun Malaysia, jaminan sosialnya. Dia 23% bayar iurannya. Indonesia cuma 8,7. Jadi kalau masih ada poin-poin yang belum disepakati baik dari pihak buruh maupun pemerintah. Jadi jalan MK masih terus ya. Kalau kita lihat, baru kita akan dapatkan, oh iya, di sini kita tinggi tapi di sini rendah. Yang ketiga misal, bagaimana mungkin outsourcing seumur hidup, negara nggak hadir, melegalkan orang dijual upahnya, orang dijual tenaganya maksudnya. Si outsourcing agen cuma ngambil fee. Tapi kalau kita tanya pemerintah dan DPR di media-media TV termasuk di Jawa Pos, pasti retorikanya akan dibangun. Nggak ada itu, nggak mungkin negara apa itu susah. Lebih baik kita lihat draft aslinya, ya biarlah guru mengambil hak konstitusinya dengan aksi-aksi, dengan damai, tertib, dan tidak anarkis. Tentu kami masih berharap satu ketika Pak Jokowi Presiden menerima kita berharap bisa mengeluarkan Perpu misal untuk menunda pasal-pasal kontroversial. Tidak semua. Baiklah. Atau azas prospektif kayak undang-undang BPJS hari ini diketok, berlakunya 2011 diketok, berlaku 3 tahun kemudian. Itu namanya azas prospektif, lawan dari retroaktif. Nah, bisa saja ini undang-undang pasal-pasal kontroversial berlakunya nanti 3 tahun. Kita masih punya banyak kesempatan untuk mendiskusikan itu. Bukan diskusi PP dan Permen. Undang-undangnya lihat aja, merata penolakan itu. Di sosmed percakapan merata. Yang paling penting, setiap tindakan aksi jangan anarkis, kami setuju. Dan itu sikap kita. Karena kontrak seumur hidup. Yang jelas gini, kalau kita ingin ada satu... Pak Wawan ingin memberikan tanggapan, silakan Pak. Ya, kalau ada sesuatu yang itu ketidakpuasan pastilah ya. Kita sampaikan itu ke judicial review, tidak ada masalah. Kita kan selama ini juga yang terjadi seperti itu. Dipersilakan, karena seperti saya bilang tadi, pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak 100%. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Said Iqbal, pasti punya dasar pemikiran. Akan tetapi kalau misalnya ini nanti tidak ada titik temu ya dipersilahkan ke. Saya kira MK juga akan banyak pertimbangan-pertimbangan. Hanya nanti kalau misalnya sudah sampai di MK misalnya, ternyata juga masih belum
puas atau apa, ya monggo nanti apakah akan menempuh cara lain dengan lewat perundingan-perundingan. Tapi yang jelas kita ingin semuanya berjalan lah, ya, semua berjalan, kemudian juga pemenuhan dari PP misalnya dan turunannya juga jangan lantas menjadi lambat ataupun apa, ya, sesuai dengan prosedur saja ya seperti itu. Nah nanti tinggal semua pihak secara berkala pasti bisa ketemu, dan saya sendiri secara pribadi juga dekat dengan kalangan masyarakat di pekerja. Dan kita ingin gali lah dari hati ke hati, termasuk juga kita jelaskan mengenai situasinya, seperti kondisi seperti apa sekarang ini. Yang jelas ini tidak bisa lantas dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang notabene sekarang pihak ketiga ini mengail di air keruh ya, sehingga terjadi ini bagaimana tuh untuk melihat kondisi keamanannya sendiri, karena kemungkinan nanti akan terjadi unjuk rasa lagi dan kemungkinan akan berulang ya, ini potensinya. Memang besok pun dia rencana juga akan ada unjuk rasa. Kemudian mungkin kalau besok belum puas pasti ada turunannya. Cuman turunan kesananya tampaknya masih terukur dan kan perlu juga memberitahu. Hanya kita itu ingin meminimalisir korban. Jadi kita tidak ingin ada bentrokan yang ketidakpuasan pastilah itu terjadi. Aparat keamanan posisikan kita tetap di tengah, di mana kita harus hadir di setiap kali ada benturan-benturan. Tapi yang notabene kita perlu garis bawahi bahwa kita ingin menyongsong sesuatu perubahan yang mungkin perubahan itu perlu ada satu pemahaman bersama dari semua stakeholder yang ada, dan dari waktu ke waktu tetap kita akan akomodir pemikiran-pemikiran tadi. Dan undang-undang kan tidak selamanya lantas seperti ini kaku, enggak, pasti ada undang-undang apapun, undang-undang teroris yang saya mengikuti dari awal terjadi perubahan, kemudian juga undang-undang Ciptaker ini sampai 79 undang, semuanya nanti berjalan waktu evaluasi tanpa harus kita lantas saling berhadapan yang gitu ribut terus kapan bangunnya nanti. Tapi koreksi maupun masukan tetap kita. Oke. Terakhir saya ke Mbak Andriani, closing statement. Bagaimana nanti dari Kemenaker sendiri usulan-usulan dari pihak buruh, melihat juga ini sedang pandemi COVID-19, paling tidak ditunda terlebih dahulu? Akankah akan dilakukan dari pihak pemerintah? Ya, terima kasih. Jadi pertama kami sangat menghargai sikap dari teman-teman, terutama Serikat Pekerja Serikat Buruh, karena memang itu hak dari teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukannya. Tetapi kami tentunya juga sangat berharapkan supaya penyampaian aspirasi tersebut dilaksanakan secara tertib, damai, tentunya sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah memperhatikan protokol kesehatan, karena kondisi saat ini kita tahu di mana-mana masih ada COVID. Kita tidak ingin ini ada yang menjadi korban dengan adanya COVID ini. Itu pertama. Yang kedua adalah kami tentunya masih sangat berharap masukan juga dari semua pihak, karena sekarang ini kami sedang proses untuk mempersiapkan penyusunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Mudah-mudahan nanti di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini masukan-masukan dari berbagai pihak itu bisa terakomodir seoptimal mungkin, supaya nanti peraturan pelaksanaannya itu betul-betul bisa sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Perihal ada yang belum sependapat, tentunya tadi dari Deputi BIN itu sudah menyampaikan ada mekanismenya. Jadi kita akan tetap lanjut melaksanakan proses ini, dan tentunya kita harapkan seluruh turunan dari peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini bisa segera kita selesaikan. Saya kira itu, dan terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, kita harapkan juga terjadi komunikasi yang lancar dan juga benar bisa dikatakan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini agar tidak terjadi bisa dikatakan bentrok lanjutan ini, karena diharapkan bisa terjalin kesepakatan antara baik dari Pak Iqbal. Terakhir Pak, sedikit singkat saja. Iya, saya sedikit lah supaya nggak salah kaprah ini semua, seolah buruh disudutkan aja. Padahal kita yang ditindas oleh eksploitasi ini. Satu,
Saya ingin katakan begini ya, seluruh buruh siap bersama Presiden Joko Widodo dan kami bersama pemerintahan Pak Joko Widodo setuju investasi itu masuk sehingga memperluas lapangan kerja, menambah jumlah orang yang bekerja. Yang kita nggak setuju, mengurangi hak-hak buruh yang existing, dan ketika ada orang yang mau masuk pasar kerja, negara nggak hadir dengan sistem kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup. Itu sikap yang paling penting. Jangan kemudian dinarasikan bahwa ini hoax, bahwa ini perlawanan, bahwa ini tentang kita menggunakan hak judicial review, itu nanti kita putuskan. Tapi jangan lupa, buruh itu urusannya perut. Dia akan aksi terus, sesuai konstitusi tentunya. Ada hak mogok kerja, ada hak demonstrasi, ada hak unjuk rasa. Tentu kami tidak mau terlibat diskusi lebih lanjut dengan kelompok lain, karena setiap kelompok punya hak untuk itu. Nah, oleh karena itu, pilihan-pilihan tentang judicial review tetap kita pilih, tapi aksi perlawanan sesuai mekanisme konstitusi tetap kita akan lakukan untuk mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa undang-undang itu adalah untuk rakyat, bukan untuk negara tidak ada. Kira-kira demikian. Oke, Pak Iqbal, sayang sekali waktu kita sudah habis. Namun terima kasih sudah ada poin-poin yang sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Kita jumpalah nanti Pak Iqbal. Kita kopi darat, Bu Andriani. Kita kopi darat. Ya Pak, ya Pak Iqbal. Ya, sambil saling komunikasi biar lancar. Ada jalan. Ada jalan. Baiklah, terima kasih. Wawan sudah bergabung sama kami. Deputi 7 Badan Intelijen Negara sudah bergabung juga tadi Pak Said Iqbal.